Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah pembahasan pada mata kuliah pemasaran, yaitu marketing channel. Sebelumnya, saya akan membagikan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Ya. Sudah muncul ya? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marketing channel atau saluran pemasaran itu merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam proses pemasaran itu sendiri. Seperti yang kita pahami bahwa pemasaran itu membutuhkan sebuah efisiensi dan efektivitas, di mana kinerja pemasaran itu salah satunya memang didukung atau dinilai dari seberapa besarkah, seberapa banyakkah produk itu dapat sampai ke konsumen. Nah, marketing channel di sini, dia dapat berfungsi atau dapat kita tempatkan sebagai sebuah sarana yang akan membantu kinerja pemasaran tersebut. Nah, karena adanya berbagai macam model dan praktik cara marketing channel di berbagai perusahaan di dunia ini, maka kita akan bahas pada materi kali ini. Oke. Saluran pemasaran ya. Saluran pemasaran atau marketing channel adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Nah, contohnya adalah pedagang grosir atau eceran, agen, broker, perusahaan transportasi, gudang independen, bank, agen iklan, dan sebagainya. Maka di dalam marketing channel ini itu tidak hanya sekedar orang-orang yang berada pada bisnis retail itu sendiri, namun juga semua yang berkaitan dengan proses pemasaran itu. Walaupun memang nanti titik beratnya adalah pada retailing begitu ya. Oke, apa saja peran dari marketing channel itu? Yang pertama, dia akan menghasilkan margin penjualan di setiap tahapan atau di setiap channelnya. Kemudian yang kedua, mengubah pembeli potensial menjadi pembeli yang menguntungkan, tidak hanya melayani pasar, tapi juga membentuk pasar. Jadi, adanya saluran pemasaran ini akan membentuk sebuah lingkungan, akan membentuk sebuah environment, di mana suatu produk itu akan terdistribusi dan akan membentuk masyarakat pengguna, yang nantinya masyarakat itu akan memberikan nilai kepada produk. Ya, masyarakat di sini yang terlibat tidak hanya sebagai seorang user atau buyer, namun juga masyarakat yang berperan sebagai penyalur itu sendiri. Oke, fungsi saluran pemasaran yang pertama sebagai sumber informasi, ya, mengumpulkan, mendistribusikan, kemudian sebagai bahan riset, begitu ya. Kemudian yang kedua sebagai bentuk dari promosi, yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif. Kemudian yang ketiga sebagai bentuk kontak, ya, kontak atau hubungan ya antara distributor ataupun produsen kepada calon pembelinya. Kemudian yang keempat yaitu bentuk dari penyesuaian, yaitu membentuk dan menyesuaikan tawaran dengan kebutuhan pembeli, termasuk aktivitas pembuatan, pemilihan, perakitan, dan pengemasan. Sehingga memang dalam bentuk penyesuaian ini, teman-teman, nanti kita akan melihat ya bagaimana feedback dari user begitu atau buyer terhadap barang kita, terhadap produk kita. Jadi nanti adanya saluran pemasaran tersebut akan membuat ya atau memberikan input kepada perusahaan apakah yang diinginkan oleh customer, ya. Kemudian yang kelima yaitu fungsi dari negosiasi, yaitu mencapai persetujuan dalam hal ini adalah harga atau mungkin spesifikasi lain, persyaratan lain dari mulai tawaran sampai dengan kepemilikan barang itu jatuh kepada customer begitu. Kemudian yang keenam jelas saluran pemasaran itu nanti dia akan berfungsi untuk distribusi fisik. Ya, jadi perpindahan barang itu dari produsen, dari pabrik ke konsumen.
Kemudian yang ketujuh yaitu bentuk dari pembiayaan. Ya, untuk berbagai pengeluaran perantara membiayai sendiri, perusahaan sendiri tidak menyediakan, sehingga cost of delivery ya atau biaya penyaluran itu bisa dibebankan kepada user. Kemudian yang kedelapan yaitu penanggungan resiko, di mana retailer gitu ya, perantara itu juga mengambil resiko atas ketidakpastian yang terjadi selama proses produk itu dijual. Nah, disinilah ada fungsi-fungsi yang ternyata tidak hanya sekedar menyalurkan ya, fungsi dari saluran pemasaran itu ternyata tidak hanya sekedar menyalurkan, namun ada berbagai fungsi yang lain yang mengikut sertanya. Baik, kemudian kalau kita kembali berbicara masalah strategi begitu ya, strategi yang sudah kita pernah bahas begitu, ada pull dan push begitu. Di mana pull ya, yang pertama itu apa? Push dulu ya. Push itu adalah, kita lihat mungkin ini agak sedikit mengganggu ya, kita pindahkan ke sini. Push itu adalah menggunakan tenaga penjualan, uang promosi atau sarana lain milik produsen untuk mendorong perantara yang membawa. Tepat digunakan jika loyalitas merek itu rendah. Jadi strategi mendorong ini ibaratnya seperti perusahaan itu mendorong pasar agar dapat menyerap barangnya, gitu ya, atau membeli barangnya. Kemudian yang selanjutnya strategi pull atau menarik. Nah, menarik ini sudah common ya, sudah common digunakan atau sudah biasa digunakan, yaitu dengan cara menarik perhatian dari customer tersebut melalui iklan, promosi, dan bentuk-bentuk komunikasi yang lain, sehingga dapat meyakinkan konsumen untuk membeli produk yang diinginkan. Nah, strategi pull ini atau tarik ini itu digunakan jika loyalitas mereknya tinggi, sehingga artinya apa? Artinya customer yang merupakan pembeli dari produk itu, dia mempunyai kesetiaan ya, atau dia akan membeli ulang begitu. Dan konsumen mampu membedakan atau menerima perbedaan antar merek. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang distribusi. Salah satu bentuk fungsi dari saluran pemasaran itu adalah distribusi fisik. Apa itu distribusi? Distribusi yaitu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke pembeli sesuai dengan kebutuhan. Nah, di distribusi ini nantinya kalau ditelisik lebih lanjut ya, lebih jauh, maka dia akan masuk pada berbagai analisis seperti analisis supply chain ya atau rantai pasok, di mana kita harus memilih memperhitungkan rantai pasok manakah itu yang seperti apakah yang memberikan efisiensi. Efisiensi itu apa? Efisiensi itu adalah proses yang menghasilkan kehematan ya, dalam hal ini adalah biaya dan waktu. Oke. Kemudian di dalam marketing channel kita tidak bisa terlepas dari perantara. Walaupun memang ada juga metode yang menggunakan direct selling. Nah, manfaat dari menggunakan perantara ini sendiri adalah yang pertama, banyak produsen itu mengalami kekurangan sumber daya finansial sehingga dia membutuhkan pihak lain dalam melakukan distribusi. Artinya apa? Artinya adalah sumber daya finansial di sini yang digunakan untuk alokasi distribusi seperti membeli truk mungkin atau membeli alat transportasi yang lain gitu, itu dia tidak ada, sehingga lebih baik dia menyewa atau membayar orang lain atau pihak ketiga dalam hal ini sebagai perantaranya, gitu ya. Kemudian yang kedua, efisiensi dalam membuat produk tersedia secara luas dan mudah diperoleh pasar sasaran. Jadi adanya perantara itu kan dia dapat menjangkau lokasi pemasaran yang lebih luas, sehingga konsumen itu dapat mengakses produk itu dengan lebih mudah dijumpai ya, mau membeli juga gampang begitu. Oke, selanjutnya agak sedikit tertutup ya. Mengapa menggunakan perantara pemasaran? Ya, mengapa menggunakan perantara pemasaran? Teman-teman bisa lihat ada di dua gambar ini, dua skema. Skema yang kiri
dan skema yang kanan itu jelas berbeda. Di mana skema yang kiri itu menandakan bahwa M di situ sebagai produsen dan C sebagai customer, dan nantinya D itu sebagai distributor di gambar yang sebelah kanan begitu. Itu memerankan skema yang berbeda. Sebelah kiri itu produsen direct selling ya, langsung menjual kepada customer. Jadi dari 3 produsen, dia menjual kepada 3 customer yang berbeda, yang dilakukan oleh sendiri begitu. Nah, sehingga kalau dia dihitung ya, jumlah kontak tanpa distributor itu ada 9, artinya dari masing-masing itu dia akan berkorespondensi ya, akan memberikan pemasaran atau saluran yang masing-masing begitu ya, masing-masing produsen itu 3 ke arah 3 customer begitu, jadi 3 kali 3. Ya, selanjutnya kalau yang sebelah kanan begitu, sebelah kanan itu menunjukkan bahwa di situ ada peran distributor, yaitu D, di mana si D ini berperan sebagai distributor dari 3 produsen. Jadi teman-teman kalau kalian bisa pernah membaca atau mungkin mengetahui ya, ada perusahaan yang memang dia itu adalah pemasar atau penyalur begitu. Nah, si penyalur ini dia tidak hanya loyal pada satu perusahaan aja, tapi juga dia menyalurkan berbagai produk barang gitu ya dalam dari berbagai produsen. Jadi memang fungsinya dia hanya delivery aja gitu. Nah, seperti ya logistik seperti apa ya? Teman-teman pernah lihat ini nggak? Truk yang digunakan sebagai pendingin gitu, cooler. Nah, si cooler itu, si truk yang ada box coolernya itu, dia di situ berbagai macam barang ya yang diangkutnya, ada daging, ada mungkin es krim, ada ikan begitu. Nah, si pemilik truk itu dia merupakan pihak ketiga yang mengambil atau bekerja sama dengan produsen dari masing-masing barang tadi. Nah, sehingga semua barang yang sudah menjadi kerjasama dari produsen dan distributor itu dia antarkan ke customer. Customer dalam hal ini tidak selalu harus end user ya, tidak selalu harus end user, tapi bisa juga retailer yang lain, misalkan yang wholesaler atau retailer ya. Wholesaler itu adalah pedagang besar, retailer adalah pedagang kecil. Ya, jadi wholesaler nanti akan memasok ke retailer. Nah, sehingga dapat dilihat di sini bahwa efisiensi dari penggunaan distributor ini lebih besar ya, dia lebih efisien. Jadi jumlah jalurnya itu hanya 6. Ya, 3 tambah 3 kali 1, distributornya hanya 1, maka jumlahnya 6 dibandingkan harus 9 jalur. Maka di situ ada fungsi atau indikator efisiensi di sana. Kemudian bagaimanakah fungsi distribusi itu sendiri? Tidak jauh berbeda sebenarnya dari fungsi dari saluran pemasaran tadi, bahwa ya distribusi ya sebagai bentuk informasi, promosi, negosiasi, pemesanan sampai dengan nantinya feedback ya, feedback. Jadi timbal balik ya atau informasi yang diberikan dari buyer atau customer kepada retailer, retailer kemudian naik ke wholesaler, misalkan ada complaining gitu ya, complaining dari wholesaler ke produsen tangan pertama gitu, dia akan didapat gitu dengan adanya saluran distribusi tadi. Oke. Kemudian arus dari saluran pemasaran itu ada 2 ya, sebagai arus maju atau forward flow dan arus mundur atau backward flow. Dan ada juga sih yang sebenarnya yang maju mundur ya atau reverse gitu ya. Nah, si arus maju itu jelas bahwa kepemilikan fisik, hak milik dan promosi itu berasal dari produsen. Kemudian maju itu artinya ke arah customer begitu ya. Dari mulai produsen, wholesaler, retailer dan end user. Kemudian kalau dari arus mundur, itu dia berupa barang-barang yang bersifat customized. Barang-barang yang bersifat by order, made by order. Jadi dibuat berdasarkan pemesanan. Jadi arusnya dari customer, kemudian
baru ke produsen. Jadi kalau tidak ada order begitu, maka produsen tidak melakukan produksi. Kalau maju mundur itu bisa juga dilakukan apabila memang produsen tersebut menyediakan mass production dan customization. Oke, kemudian ada beberapa saluran yang digunakan oleh perusahaan dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi masing-masing. Nah, maka dari itu bentuk dari saluran itu dapat menghasilkan tingkatan. Nah, di sini ada 4 tingkatan ya. Di yang pertama yaitu saluran tingkat 0, di mana produsen itu langsung menjual ke end user atau ke customer langsung. Atau biasa nanti kita sebut dengan direct selling gitu ya. Kemudian yang tingkat 1 itu artinya produsen itu melibatkan satu perantara seperti pengecer begitu ya, atau nantinya ya wholesaler atau distributor begitu ya. Itu nanti sebagai satu saluran begitu. Kemudian yang tingkat 2 artinya dari perusahaan, dari pabrik itu kemudian dia melalui 2 jenis pedagang ya, 2 jenis atau 2 tingkat saluran, yaitu saluran yang pertama dia melewati pedagang grosir, baru kemudian ke pengecer. Nah itu berarti artinya dia 2 tingkat ya. Kemudian saluran yang ketiga yaitu mencakup 3 perantara, seperti dia melibatkan 3 jenis pedagang, yaitu pedagang grosir, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Jadi teman-teman tinggal mencermati aja, berarti kalau misalkan tingkat 2 artinya berarti dia melibatkan 2 saluran. Kalau tingkat 3 ya berarti dia melibatkan 3 saluran. Oke, bagi produsen semakin banyak tingkat saluran mempersulit proses mendapatkan informasi tentang pengguna akhir dan penerapan kendali. Iya, betul. Karena memang nantinya kalau arus saluran itu semakin panjang, maka arus informasi itu akan semakin lama. Sehingga feedback langsung dari customer itu akan sulit didapatkan. Begitu. Memang yang paling mudah di sini adalah direct selling, di mana perusahaan produsen itu menjual langsung ke customer. Akhirnya apabila ada complaining atau mungkin mencari saran, mencari voice of customer, itu akan lebih mudah gitu. Daripada perusahaan lain yang dia melibatkan banyak saluran. Nah, ini teman-teman sebagai sebagai ilustrasinya, alternatif saluran distribusi barang konsumsi. Nah, ini barang konsumsi artinya berarti barang yang langsung dikonsumsi oleh customer ya, customer end user begitu. Customer akhir. Nah, dari produsen apabila dia zero level, ya level 0, berarti dia di sini adalah langsung ya, zero, dia langsung dari produsen ke customer. Kemudian one level berarti artinya ada pengecer di situ, two level ada 2 saluran juga, three level juga ada tingkat ada 3 tingkat pemasar gitu ya, atau penyalur. Nah, kemudian kalau dengan barang industri seperti apa? Sepertinya sama juga gitu ya. Pada dasarnya sama juga, namun memang perbedaannya di sini adalah penggunaan barangnya. Kalau kalau produsen itu menghasilkan barang industri, maka barang itu yang nantinya akan menjadi supply bagi industri atau supply bagi perusahaan lain. Nah, prinsipnya sebenarnya sama juga, levelingnya juga sama begitu. Namun ya kemampuan si distributor itu pasti lebih besar ya. Kemampuan si distributor ini lebih besar karena secara kapasitas juga pasti lebih besar, secara modal juga lebih besar begitu. Karena memang dia harus memasok ke pelanggan industri. Misalkan di sini kita ambil ya contoh perusahaan pelanggan industrinya yaitu misalkan perusahaan roti. Nah, produsen awalnya yang di sini, ini adalah produsen tepung terigu misalkan. Nah, artinya distributor yang ada di tengah-tengah, ya, yang ada menjadi perantara di sini, dia harus mampu menyuplai secara berkesinambungan, ya, bahan baku yang dihasilkan atau bahan yang dihasilkan oleh produsen yang pertama tadi tepung terigu, yang akan menjadi bahan baku di pelanggan industri yaitu perusahaan roti atau bakery. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian kita bisa melihat
dua aspek strategis dari distribusi ini sendiri. Ya, yang pertama aspek tempat ya, di mana produk yang ditawarkan kepada pelanggan dan calon pelanggan. Jadi yang diperhatikan di sini adalah lokasi. Nah, lokasi ini nanti akan berpengaruh terhadap kemudahan dalam mengakses, kenampakan produk, kenyamanan mengkonsumsi produk, dan cultural atau budaya. Kemudian yang aspek yang kedua yaitu mengerahkan produk yang memungkinkan produk tersebut diperoleh konsumen untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, di sini artinya ketersediaan produk itu harus sesuai dengan kebutuhan buyer. Kemudian ketepatan dan konsistensi penyerahan produk itu harus terjaga, di mana ketika buyer itu membutuhkan, itu barang itu harus ada begitu. Barang itu harus tersedia. Dan tepat waktu, konsisten. Ya nggak mungkin ya, misalkan kalau kita membutuhkan minyak goreng misalkan ya, minyak goreng itu kan akan digunakan terus-menerus ya, di skala level rumah tangga ya. Maka jangan sampai supply dari si produk minyak goreng itu akan terhenti pada satu waktu. Jadi harus ada tepat dan konsisten. Oke. Kemudian ada kualitas pelaksanaan tugas-tugas distribusi. Ya, jadi si aspek distribusi itu harus dapat memberikan kualitas tugas dari distribusi itu tercapai, begitu ya. Artinya sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang baik. Nah, kemudian kalau kita cermati ada alternatif perantara, ya. Kapan perusahaan itu membutuhkan perantara dan kapan tidak, begitu ya. Nah, apabila perusahaan itu tidak menggunakan perantara, dipastikan bahwa produk tersebut itu bisa jadi dia ringkih, begitu ya. Ringkih itu berarti tidak robust ya, tidak robust desain, tidak tangguh gitu, gampang rusak misalkan. Atau kadaluarsanya cepat kalau dalam misalkan bahan pangan. Atau bisa jadi karena tidak atau apa namanya menambah cost of production. Jadi ketika sampai ke end user nanti harganya menjadi lebih mahal. Itu bisa dipertimbangkan oleh perusahaan, akhirnya dia tidak menggunakan perantara. Atau menggunakan perantara dengan 3 macam variasi tadi, misal wholesaler atau pedagang grosir, pedagang besar, dan pengecer. Atau bisa menggunakan dua-duanya. Nah, di sini teman-teman kita mengenal ada istilah middleman, ya, merchant middleman. Middleman itu adalah orang yang berada di tengah ya, tadi sebagai perantara tadi. Ini hanya istilah aja. Jadi teman-teman, saya cuma ingin mengenalkan ke kalian aja istilah middleman begitu ya. Nah, middleman artinya di sini bukan hanya satu orang ya, artinya adalah pihak-pihak ya, pihak-pihak yang ada di antara produsen dan konsumen tadi, yang fungsinya sebagai perantara, sebagai distributor. Nah, di sini kita bisa membedakan secara skalanya, yaitu ada wholesalers dan retailer. Nah, wholesalers itu artinya dia adalah pedagang besar. Berarti dia yang jumlah barang yang diperjualbelikan oleh dia itu dalam jumlah yang besar pula. Berarti dia tidak melayani pembelian dalam skala yang kecil. Jadi dia harus membeli dalam customer-nya adalah customer yang membeli dalam skala atau jumlah yang besar. Nah, sebaliknya adalah retailer. Retailer itu adalah seperti pengecer begitu ya. Artinya biasanya retailer ini dia langsung berhadapan dengan end user atau end customer. Berarti yang diperjualbelikan itu sedikit. Kemudian ada istilah broker ya. Ada istilah broker. Broker itu seperti makelar ya. Istilah kalau bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan makelar gitu. Nah, broker ini dia fungsinya hanya mencarikan pembeli. Ya, dia tidak melakukan transaksi di situ, artinya dia tidak membeli ya, dia tidak membeli barang dari produsen dan tidak menjual kepada konsumen. Dia hanya bertugas sebagai pencari pembeli. Jadi misal ada barang A, si broker ini kemudian mencari pembeli dari barang A tersebut dengan
consignment atau perjanjian dengan perusahaan bisa dua jenis sih. Dia mengambil dari margin ke pembeli atau nantinya perusahaan yang akan memberikan margin kepada dia. Agen middleman tidak memiliki barang yang dinegosiasikan. Nah, di sini teman-teman, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa agen broker ini, agent middleman ini, dia tidak memiliki barang yang dinegosiasikan. Kalau yang merchant middleman, tadi barang itu sudah menjadi hak milik dari si merchant middleman. Artinya adalah wholesalers itu membeli dari produsen, retailer membeli dari wholesalers. Nah, berarti kan ada perpindahan pemilik di situ. Tapi kalau yang broker atau agent middleman, di situ dia tidak memiliki barang yang ditawarkan kepada pembeli. Dia hanya mempertemukan pembeli dengan produsen saja. Kemudian pertimbangan memilih saluran distribusi. Nah, ada beberapa pertimbangan, di sini ada 4. Ya, yang pertama pertimbangan pasar. Kita harus mencari jenis pasar yang seperti apakah yang akan kita sasar begitu ya. Kemudian jumlah pelanggan yang potensial untuk dapat menyerap produk kita. Kemudian konsentrasi geografis pasar, mau di urban atau suburban atau di ibu kota atau di kota ketiga dan seterusnya. Jumlah dan ukuran pesan, ya artinya pemesanan gitu ya, jumlah dan ukuran pemesanan. Kemudian pertimbangan produk, kita harus memilih distribusi yang seperti apakah, karena ada aspek di situ, ada pertimbangan dari sisi produknya itu sendiri. Nah, pertimbangan produk itu yang pertama nilai unit. Seperti yang tadi saya jelaskan, nilai unit itu berarti artinya berkaitan dengan harga, ya, harga barang. Apakah kita tetap menggunakan distribusi? Kalau apakah harga yang kita tawarkan kepada customer itu masih masuk nggak kalau kita pakai distributor? Atau memang kalau harganya sudah mahal, begitu ya, sudah dalam arti ya akan lama diserap pasar kalau harganya akan tinggi, begitu maka dia lebih memilih untuk tidak pakai distributor, bisa jadi. Kemudian yang pertimbangan kedua yaitu perishability atau si produk itu mempunyai karakteristik mudah busuk ya. Perishable, mudah busuk. Jadi kalau harus melewati berbagai tingkatan atau level saluran tadi, maka akan memperlama. Akhirnya produk itu akan rusak di jalan sebelum sampai ke customer atau sifat-sifat teknis produk yang lain. Kemudian juga kita bisa mempertimbangkan perantara itu sendiri dari bagaimana profil si perantara, bagaimana jasanya, bagaimana sikapnya terhadap kita, bagaimana apa saja yang ditawarkan oleh perantara tersebut. Ya. Kemudian bisa juga kita pertimbangkan dari sisi perusahaan, bagaimana sumber finansial kita, kemampuan manajemen, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman ada istilah ya, ada istilah lain untuk panjang dan lebar saluran distribusi. Nah, panjang itu artinya banyak sedikitnya jumlah atau jenis atau tingkatan penyalur. Ya. Panjang itu artinya panjang atau pendek, itu adalah banyaknya atau banyak sedikitnya jumlah jenis penyalur. Ya. Kemudian kalau lebar atau dalam, itu adalah banyak sedikitnya jumlah perantara atau distributor untuk setiap jenis saluran distribusi yang digunakan. Jadi kalau misalkan di dalam saluran itu ada wholesaler misalkan ya, banyak sedikitnya jumlah perantara untuk setiap jenis saluran. Ya, jadi misalkan ada satu wholesaler begitu. Nah, wholesaler ini dia memberikan layanan kepada berapa perusahaan. Kemudian dari wholesaler satu ini, kemudian dia akan memberikan berapa layanan ke retailer di bawahnya dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh saluran distribusi yang lain, di mana misalkan satu perusahaan itu menggunakan 2 pedagang besar atau 2 wholesalers. Jadi tidak hanya satu, namun 2. Nah, masing-masing si wholesalers tadi atau pedagang besar itu tadi,
dia akan menyalurkan kepada pengecer masing-masing gitu ya. Akhirnya nanti bisa jadi hal inilah yang nantinya akan membentuk perbedaan harga atau perbedaan kualitas produk, bisa jadi karena handling dari si penyalur itu kan juga dibutuhkan. Handling itu adalah penanganan ya Dek ya, penanganan. Jadi bisa jadi karena kenapa kok kita menemukan dua barang yang sama namun dengan harga yang berbeda. Nah, bisa jadi karena adanya performance dari masing-masing penyalur itu tadi, ya. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk ke berbagai macam marketing channel, ya. Macam-macam dari marketing channel. Yang pertama yaitu direct selling. Tadi sudah kita bahas banyak, di mana direct selling itu adalah menyalurkan langsung atau menjual produk itu langsung dari perusahaan ke konsumen. Nah, bentuknya macam-macam, ya. Ada social marketing, ada social e-commerce, direct sales, MLM, dan lain sebagainya. Di sini contoh yang paling mudah, ya, itu adalah perusahaan Apple. Nah, di mana si Apple ini sebenarnya dia tidak hanya menjual secara langsung, tapi sebenarnya dia juga ada partners gitu ya. Nah, di situ disebutkan ada si Apple ini mempunyai 450 stores gitu ya, atau toko yang dimilikinya sendiri in over 15 countries pada 15 negara. Nah, itu dimiliki oleh si Apple itu sendiri. Artinya stores-nya ini adalah stores fisik, toko fisik. Kemudian ada online store, dia juga punya online store. Jadi selain physical store, dia juga online store. Atau dia juga menggunakan multiple retail partners, atau partner yang dia tunjuk sebagai sellers gitu ya, atau penyalur. Selanjutnya yang kedua yaitu selling through intermediaries. Ya. Selling through intermediaries artinya adalah menjual melalui perantara, ya. Oke, saya ulangi. Selling through intermediaries itu berarti dia menyalurkan dengan berbagai perantara tadi yang sudah kita bahas. Yang di awal tadi itu merupakan bentuk dari selling through intermediaries. Kemudian yang ketiga ada dual distribution. Artinya di sini adalah produsen, ya. Produsen ini dia tidak hanya menjual secara langsung produknya itu kepada customer, namun dia juga memberikan kepemilikan terhadap orang lain atau pihak ketiga, dan pihak ketiga itu menjualkan barang yang sama kepada konsumen. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa lihat contohnya ada di bisnis franchise atau waralaba. Di waralaba itu, misalkan ya, seorang X itu merupakan produsen, pemilik waralabanya. Kemudian saya itu sebagai retailer di situ, sebagai retailer. Maka saya itu membeli hak milik kepada si orang X tadi, dan saya menjual barang si orang X tadi. Nah, nanti ada biasanya ada paketan atau mungkin consignment tersendiri ya, senilai berapakah yang harus dibeli. Artinya adalah saya itu menjualkan barang yang sama dengan produsen. Dia bisa jadi si X tadi, dia juga menjual barang yang sama juga langsung ke konsumen. Tapi ada juga yang seperti saya. Jadi saya menjualkan barang si X, ya, barang si X, namun saya mempunyai hak milik terhadap barang tersebut. Oke. Selanjutnya reverse channels atau saluran yang terbalik, gitu ya, saluran yang terbalik, reverse. Di sini
secara normalnya kan normal channel flow atau arus normalnya kan tadi dari perusahaan sampai ke buyer. Namun kalau reverse berarti artinya dia ada kebalikan tadi seperti barang-barang yang customization atau made by order gitu ya. Seperti contohnya misalkan yang mudah apa ya, made by order perusahaan seperti Dell gitu ya, teman-teman tahu laptop Dell ya. Laptop Dell itu salah satu perusahaan laptop yang dia dapat custom laptopnya sesuai dengan keinginan buyer. Jadi kalau kita ingin membeli laptop Dell, itu kita bisa langsung masuk ke websitenya Dell, kemudian kita memilih spesifikasi yang diinginkan. Dari mulai prosesornya apa, layarnya berapa inci, kemudian kapasitas penyimpanannya berapa, dan lain sebagainya fitur-fitur yang ditawarkan. Setelah order itu kita masukkan kepada websitenya Dell tadi, perusahaan Dell akan membuat laptop yang sesuai dengan keinginan kita dengan harga yang menyesuaikan dengan keinginan customer. Nah, seperti itu. Jadi ada made by order. Atau juga gampang lagi, misalkan penjahit ya. Penjahit itu kan juga merupakan seorang atau jenis industri yang made by order. Ya, jadi dia kalau tidak ada pemesanan dari customer begitu maka dia tidak menjual bajunya begitu. Beda dengan konveksi ya, penjahit dan tailor ya. Tailor dan konveksi itu kan beda. Selanjutnya ada strategi cakupan distribusi ya. Kita lihat di sini. Ada strategi yang intensif, ada strategi yang eksklusif, dan ada strategi yang selektif. Nah, masing-masing pengertiannya bisa teman-teman baca di sini, di mana segi strategi intensif itu berarti produsen menempatkan persediaan produknya sebanyak mungkin di gerai atau outlet yang bisa dilibatkan. Nah, ini biasanya untuk produk yang sifatnya mass consumption atau mass production. Mass production itu apa sih? Mass production itu ya dia memproduksi barang yang sama dalam jumlah yang besar. Nah, nanti sebaliknya adalah customize gitu ya, customized production. Customized production itu barangnya jumlahnya sedikit, namun jenisnya banyak. Ya. Nah, di strategi intensif itu berarti dia memberikan persediaan yang banyak dan ditaruh di outlet yang menjadi kerjasama dengan perusahaannya. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi eksklusif, yaitu produsen menempatkan persediaan produk di gerai atau outlet tertentu. Biasanya produsen hanya menunjuk satu perantara khusus. Ya. Hal ini untuk produk-produk yang sifatnya eksklusif. Misalkan contoh di sini bisa jadi jam tangan gitu ya, atau handphone, atau mungkin yang sifatnya lebih luxury gitu ya, mewah gitu, atau perhiasan begitu. Jadi dia memang memberikan supply produk di gerai tertentu, namun menunjuk satu perantara khusus. Jadi tidak boleh ada perantara lain. Jadi sudah terpercaya begitu. Kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi selektif, di mana si produsen ini menempatkan persediaan produknya pada gerai atau outlet yang tidak sebanyak distribusi intensif, namun lebih banyak dari distribusi eksklusif. Jadi artinya selektif ini ya di antara dari intensif dan eksklusif. Nah, strategi ini yang nantinya yang hanya bisa menentukan adalah perusahaan. Mana yang paling cocok oleh mereka begitu ya. Mana yang paling cocok? Tergantung dari karakteristik produknya, tergantung dari siapa konsumennya. Selanjutnya distribusi produk terdiri dari saluran distribusi. Oke, ini hanya sedikit mengulang. Artinya di sini saluran distribusi itu selain tadi juga mengalihkan kepemilikan produk ya dari produsen ke pembeli. Mengalihkan kepemilikan itu artinya apa? Berarti ownership gitu ya. Ownership itu berarti kalau sudah dibeli ya berarti milik kita gitu. Kemudian juga distribusi fisik, kegiatan memindahkan barang secara fisik gitu ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, distribusi fisik contohnya seperti di sini segala kegiatan untuk memindahkan produk dalam jumlah tertentu ke satu tempat tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu. Ya, ini distribusi fisik ya, distribusi yang
selama ini kita pahami, yaitu memindahkan dari produsen ke tempat lain yang sudah ditunjuk atau ditentukan. Kegiatannya apa saja yang dalam kegiatan distribusi fisik ini? Yang pertama ada transportasi, yaitu memindahkan barang. Kemudian ada, ini bukan pergudangan ya, harusnya penggudangan. Pergudangan itu adalah kumpulan gudang-gudang, ya. Kalau penggudangan adalah proses menggudangkan barang. Nah, berarti kegiatan distribusi fisik itu adalah kegiatan penggudangan, yaitu kegiatan menyuplai produk dalam jumlah yang besar dan ditempatkan pada gudang-gudang retail stores tertentu. Kemudian bisa juga sebagai pusat sediaan. Kemudian kegiatannya bisa untuk handling produk handling begitu. Jadi distribusi fisik itu harus mempertimbangkan bagaimana agar si produk ini kualitasnya tetap terjaga dari mulai keluar dari perusahaan sampai ke customer, ya. Karena tidak hanya pada saat transportasi aja ya produk itu akan punya potensi untuk rusak, namun juga pada saat penyimpanan, displaying di stores itu juga akan memungkinkan terjadinya kerusakan. Kemudian distribusi fisik ini juga bisa menggunakan bisa berupa kegiatan pemrosesan pesanan. Ya, jadi pesanan yang didapatkan dari buyer, dari customer, baik itu dari customer industri maupun customer end user gitu, itu dapat diproses pada saat distribusi fisik ini. Nah, selain itu juga di distribusi fisik ini ada proses packaging, ya. Dari yang mulai misalkan kotak-kotak kardus begitu ya. Kardus kemudian ada di distributor lain itu memberikan misalkan pelindungan ya seperti diberi bubble wrap atau mungkin diberi plastik begitu ya, dilapisi plastik atau mungkin di repackaging dari kemasan karung menjadi kemasan-kemasan yang lebih kecil, itu juga bisa dilakukan pada saat distribusi fisik. Kemudian siapa saja menjadi facilitator atau orang yang ditunjuk atau agensi yang ditunjuk sebagai orang yang menjadi pemberi fasilitas begitu ya. Yaitu fasilitator adalah perusahaan yang membantu proses distribusi fisik. Ya. Fasilitator adalah perusahaan yang membantu proses distribusi fisik. Nah, kalau di dekat kita gitu ya, itu ada perusahaan seperti PT Tiga Raksa begitu. Tiga Raksa itu dulunya dia penyedia penggudangan ya, persewaan gudang. Jadi dia dari mulai handling gudang sampai dari mulai distribusi dan transportasi barang dari perusahaan, dari pabrik ke gudang itu dilakukan, dan juga handling di gudang itu sendiri juga dia lakukan. Oke, jadi perusahaan-perusahaan yang membantu distribusi fisik. Nah, the last but not least, teman-teman, marketing is about value. Lagi-lagi ya, marketing adalah tentang sebuah nilai. Customer akan membeli produk kita sesuai dengan bagaimana value yang kita bawa dari produk itu kepada mereka. Apakah harga yang ditawarkan oleh kita itu sesuai dengan value yang akan mereka dapatkan atau tidak? Jadi bagaimana seorang marketers itu dapat mengemas kesan, image produk itu akan menentukan seberapa besar serapan atau kinerja dari marketing itu sendiri. Oke teman-teman, seperti itu materi kita pada video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan ilmu pengetahuan teman-teman semuanya. Silahkan baca-baca artikel-artikel yang lain, video-video yang lain dilihat juga, dan banyak diskusi. Ya, baca selain buku-buku yang scientific begitu ya, bisa membaca majalah Forbes mungkin, atau majalah-majalah lain yang mendukung begitu ya, menambah wawasan kita. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.